Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini bersama-sama kami ingin menyampaikan rasa syukur kami karena Tuhan membawa kami hampir di penghujung bulan Oktober. Kami ingin mendengarkan suara kebenaran Tuhan yang semakin meneguhkan iman kami, menguatkan hati kami untuk menghadapi hidup kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca dari kitab Yeremia pasal 33 ayat 1-3 yang berbunyi demikian. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu, bunyinya. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan, dan yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu Saudara, kita sadar benar bahwa dalam kehidupan kita ini tidak pernah kita lolos dari persoalan, dari penderitaan, dari kesusahan, dari masalah-masalah, ya Bapak Ibu. Dan itu bisa saja menghancurkan fisik kita, menghancurkan mental kita, menghancurkan spiritualitas kita, menghancurkan ekonomi kita. Sebetulnya itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika mereka diserang oleh kerajaan Babel. Dan kemudian ketika penyerangan itu, kerajaan atau pasukan Babel ini mengurung atau memenuhi atau menguasai kota Yerusalem ini. Saya kira ya mereka betul-betul mengurung bangsa atau Israel ini dengan mereka betul-betul menguasai kota Yerusalem itu. Bahkan kita tahu pada akhirnya juga tembok Yerusalem itu runtuh. Lalu kemudian orang-orang muda dari bangsa Israel ini yang dipandang berkualitas, berpotensi, diangkut semua, dibuang ke Babel sana, dibawa ke sana. Yang tinggal cuman perempuan dan tua-tua. Nah, kemudian kebetulan Nabi Yeremia adalah orang yang tidak diangkat dibawa ke Babel. Jadi dia ditahan saja di pelataran penjagaan. Kita tahu bahwa Babel datang menjajah di situ, menguasai Yerusalem, lalu ada tempat-tempat tertentu merupakan penjagaan dari pasukannya. Yeremia ditahan di situ. Tapi kemudian Tuhan Allah datang berfirman kepada Yeremia untuk meyakinkan Yeremia bahwa Tuhanlah pemulih dari kondisi bangsa Israel. Meski itu nanti terjadinya bertahun-tahun ke depan, tapi Tuhan sudah datang untuk memberikan jaminannya bahwa Tuhanlah yang memulihkan keadaan mereka. Yang dilakukan atau yang perlu dilakukan oleh umat adalah berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini artinya apa? Artinya bahwa pada waktunya Tuhan akan melakukan hal-hal yang Yeremia atau kita manusia ini tidak tahu. Pada waktu itu konteksnya Yeremia tentu dan bangsa Israel tidak ketahui. Hal-hal yang besar, hal-hal yang mereka tidak bisa pahami. Nah Bapak Ibu, kalau kita ambil konteks ini dalam kehidupan kita sekarang, kita mungkin punya permasalahan sendiri, tidak persis ya seperti yang dialami oleh bangsa Israel dan Yeremia. Bangsa mereka dijajah, tanah lahir mereka, kota mereka yang sangat mereka bangga yaitu Yerusalem dikuasai oleh penjajah. Kalau kita sekarang beda lagi ya, persoalannya, kesulitannya macam-macam. Entah itu persoalan relasi yang buruk dengan sesama, entah itu persoalan yang menyedihkan hati kita, yang buat kita tidak berdaya seperti kehilangan orang yang kita kasihi, atau persoalan-persoalan ya hari-hari ya tentang pekerjaan dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, bisa saja kondisi kita porak-poranda, bahkan juga sakit penyakit tubuh kita umpamanya, atau tubuh orang yang kita kasihi, saudara kita. Ini situasi kita seperti situasi porak-poranda, tidak mengenakan. Tetapi situasi seperti ini tidak akan selamanya. Begitu juga bangsa dan negara kita, jikalau kita mengalami banyak sekali PR, persoalan-persoalan yang harus kita selesaikan. Ada waktunya Tuhan akan memulihkan
akan mengembalikan situasi kita dari yang buruk menjadi yang baik, akan membawa kita kepada situasi yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari firman ini mengingatkan kepada kita, mengajak kita mengenai Tuhan yang hadir betul dalam hidup kita, Tuhan yang punya kuasa untuk memulihkan kita. Bagian kita terus bersandar mengandalkan Tuhan, jangan pernah pergi dari Tuhan. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami baca firman bahwa Engkau memberikan jaminan pemulihan bagi bangsa Israel pada waktu lalu. Kami mengimani bahwa Engkau yang hadir dalam hidup kami saat ini pun, Engkau mampu untuk memulihkan situasi kami. Rumah tangga kami, keluarga kami, situasi kami yang lebih kecil, gereja kami, dan juga bangsa Indonesia, bangsa kami bahkan dunia ini. Ajarkan kami untuk terus mengandalkan Engkau, percaya kepadamu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.